Kalau cuma mengharapkan kinerjanya BPOM, mungkin saat ini saya masih pakai produk Merkuri walaupun wajah saya sudah berflek alias rusak. Jadi kemarin aku ada nonton debat panas yang menarik banget soal kecantikan dan kesehatan. Di situ aku cuma mau respon satu hal aja terkait seorang dokter yang mengatakan nama treatment di suatu klinik itu boleh saja, apa aja. Intinya kan hanya judul. Aku lumayan paham nih soal regulasi penamaan di BPOM dan Dinas Kesehatan soal penamaan treatment dan produk kecantikan. Karena 8 tahun aku bergerak di bidang ini, aku yang tahu bagaimana cara mendaftarkannya. Ya. Penamaan treatment dan produk kecantikan itu sebenarnya ada undang-undangnya di dalam penamaan BPOM dan Dinas Kesehatan. Makanya kalau kita nih jualan serum brightening, ya kita nggak bisa bilang nih di BPOM ini serum pemutih, nggak bisa. Mengapa? Kata-kata whitening, pemutih, magic, super dilarang di BPOM. Dan beberapa kata lain juga tidak sesuai dengan produk yang kita jual. Itu alasannya, karena produknya itu tidak sesuai dengan apa yang kita jual. Masuknya tuh ke klaim berlebihan, jatuhnya penipuan. Sangat disayangkan banget. Jadi salah banget nih ya. Kalau itu keluar dari kata seorang dokter yang punya klinik kecantikan, ngomong kalau penamaan treatment atau produk kecantikan itu bisa bebas apa aja. Kurasa pembelaan atau kurang belajar ya bukti dokter itu. Karena masa sih kalah sama aku yang bukan dokter. Cukuplah integritas dokter rusak karena beberapa banyak penjual skincare dokter itu yang menipu. Ya, masa sekarang mau dibilang dokter juga nggak pintar sih? Jangan sampai lah ya. Kuasa hukum Dr. Richard Lee dan Doktip juga sempat beradu argumen soal konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sekarang menggunakan kalimat konsumen, tentu kita akan masuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nanti mungkin bisa dijelaskan dari Sekretaris YLKI, apa sih yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen adalah orang yang menggunakan produk untuk diri sendiri, orang lain, keluarga, atau mungkin untuk hewan. Harus digunakan. Ya. Maka pertanyaannya adalah, apakah dokter detektif menggunakan produk itu? Itu dulu. Nah, justru frasa yang disebut oleh si pengacara tadi sudah menjawab pertanyaannya sendiri. Undang-undang katanya menyebut digunakan untuk sendiri atau orang lain atau makhluk hidup lain atau keluarga dan tidak untuk diperdagangkan. Doktip menggunakan produk Dr. Richard Lee untuk kepentingan dirinya sebagai whistleblower dan untuk kepentingan orang lain secara luas, yaitu kita masyarakat. Nah, perlu digarisbawahi bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak pernah sekalipun membatasi kata penggunaan ya, atau kata menggunakan harus berarti dipakai ke tubuh, ke kulit atau dikonsumsi secara fisik. Selama tidak untuk dijual kembali, maka unsur konsumen tetap terpenuhi. Jadi ketika ditanya apakah Doktip menggunakan produk itu, pertanyaan itu keliru secara konseptual. Lalu kemudian di pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas sekali dikatakan kewajiban konsumen salah satunya adalah konsumen harus beritikat baik dalam melakukan transaksi. Apa yang dimaksud itikat baik? Kalau ada seseorang membeli sebuah produk lalu kemudian tujuannya bukan untuk menggunakan produk itu untuk pribadinya, tetapi membeli, saya mengatakan seseorang ya, saya tidak mengatakan dokter detektif, membeli sebuah produk lalu kemudian produk itu dipakai untuk laporan polisi. Pertanyaannya apakah itu termasuk konsumen beritikat baik atau tidak? Nah, itu menjadi pertanyaan. Pertanyaan dan pernyataan tadi juga anomali secara hukum ya. Bagaimana mungkin seseorang yang membeli barang, menjadikannya barang bukti lalu melapor ke aparat penegak hukum yang berwenang. Dipertanyakan itikat baik atau itikat buruk. Kalau logika pengacaranya Dr. Richard Lee tadi dipakai, maka semua pelapor tindak pidana bisa dianggap tidak beretiket baik. Itu jelas bertentangan dengan prinsip penegakan hukum modern. Nah, faktanya BPOM sendiri telah merilis secara resmi ya, bahwa 2 dari 3 produk yang dipersoalkan memang bermasalah. Kalau begitu, apakah BPOM juga bisa dikatakan tidak beretiket baik? Nah, justru pertanyaan yang lebih tepat, apakah klien si pengacara tadi sebagai pelaku usaha sudah beretiket baik jika produknya sampai menimbulkan laporan pidana dan rilis resmi BPOM? Jadi perdebatan apakah Doktip konsumen atau bukan sebenarnya sudah tidak relevan dibahas ya. Karena perkara ini adalah delik biasa menyangkut kepentingan publik dan kesehatan masyarakat. Tanpa aduan Doktip sekalipun, kasus ini sebenarnya tetap bisa dan wajib diproses ya, apalagi setelah ada pengumuman resmi oleh BPOM.
Jadi dalam konteks kasus ini, peran Doktip lebih tepat dipahami sebagai whistleblower. Dan dalam negara hukum, whistleblower justru harus diapresiasi, bukan dipersoalkan motifnya. Karena inti perkara ini bukan soal siapa yang melapor, melainkan produk bermasalah yang sudah beredar di masyarakat. Perdebatan antara kata stem cell yang semalam tuh pembahasan Doktip sama pengacara sama si dokter Greg. Gregetan gua nonton, ya kan, gregetan, ama namanya tuh gregetan. Berpihak tuh sama si dokter Suneo tuh, ya kan, dokter gregetan. Kalau cuma mengharapkan kinerjanya BPOM, mungkin saat ini saya masih pakai produk Merkuri walaupun wajah saya sudah berflek alias rusak. BPOM itu dari dulu bekerja bukan nanti adanya YouTube dan TikTok. Dulu sering lihat di televisi, banyak sekali skincare yang mengandung merkuri atau bahan berbahaya itu di-warning oleh BPOM. Tapi sama sekali masyarakat tidak tersadarkan. Karena tidak paham dan tidak tahu efek buruknya merkuri itu bagaimana. Kita tidak tahu kalau merkuri itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Kita tidak paham, bahkan wajah yang sudah berflek kita masih saja memakai produk merkuri. Kita tidak pindah ke BPOM. Ya untungnya ada dokter-dokter yang mengedukasi, bahkan mereka menguji lab mandiri, memakai duit mereka pribadi untuk kepentingan masyarakat. Kalau cuma mengharapkan kinerjanya BPOM, owner-owner skincare yang menjual produk berbahaya dan owner-owner skincare yang menjual produk overclaim itu ya masih merdeka. Siapa yang jadi korban? Masyarakat. Itu yang masuk public warning BPOM yang tanggal 15 Januari 2026 ya. Itu ya saya bahas gitu. Kamu belum kenal saya berarti sayangku ya. Saya udah masuk ke tahun ke-7, edukasi saya tentang krim-krim berbahaya. Lihat aja tuh bio saya. Khusus krim-krim merkuncrit dan penyalahgunaan obat keras. Jadi ini kalau masuk public warning ini bagus banget buat pembelajaran. Ya, kalian bayangkan itu produk sudah ada nomor izin edar BPOM. Ternyata dalamnya jadi jangan disepelekan. Jangan ya udah sih cuma 4 doang. Ya udah sih cuma 5 doang. Ya udah itu cuma 1 doang. Ya ampun gitu. Jadi ambil ini pembelajaran buat kalian merenung. Ini krim bener-bener baik gak? Karena krim steroid itu ya guys ya, buat kalian tuh sebenarnya bingung. Kenapa? Karena seakan-akan itu krim cocok banget. Ngerasa krim itu tuh bagus banget ya. Ada yang tergantung ketahanan kulit masing-masing orang nih. Ada yang baru pakai 2 bulan, 3 bulan mulai terasa kok ada yang nggak bener ya gitu ya. Tapi ada bahkan yang bertahun-tahun itu ngerasa baik-baik saja. Tapi dia cuma ini doang sih, kayak aku setiap ganti krim baru misalnya. Ada kan banyak krim-krim OTC yang viral-viral gitu ya, yang aman-aman gitu kamu pakai, kenapa kulit aku bermasalah terus ya? Oh enggak, aku tuh cocoknya sama yang itu aja. Yang itu tuh yang ada steroidnya. Kalian dibuat ketergantungan. Ya, steroid itu seakan-akan kulit kamu tuh kayak sehat, padahal tidak. Hanya lagi ditekan fungsi normal kulit kamu. Yang satu saat kulit waktu nggak ada si steroid, dia kelabakan, bingung. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Inflamasi kulit kamu. Inflamasi memicu flek, hiperpigmentasi. Jadi kompleks banget kulit kamu kerusakannya. Ya, hati-hati ya guys ya. Saya edukasi yang masuk-masuk aja tuh ke public warning BPOM. Ya, sama ngasih tahu kalian ciri-cirinya. Karena modus-modus ini banyak dan banyak juga konten-konten saya itu disalahartikan, mereka merasa tersinggung gitu. Ya kalau kenapa tersinggung gitu ya, nggak ngerti juga gitu. Jangan-jangan ada main-main juga di situ. Seperti itu aja deh ya. Semoga konten-konten saya jangan disalahartikan sebagai hujatan. Itu buat pembelajaran kalian. Dan seperti inilah cara saya mengedukasi.